Ya, terima kasih. Nama saya Muhammad Sabet Abdillah Sabet dari Dompet Wafa. Bagi saya, Islam itu sendiri sudah paralel dengan nilai-nilai humanitarian. Jadi secara humanitarian value, Islam itself itu sebagai nilai yang sejalan dengan humanitarian. Gitu. Jadi saya ingat gagasan Imam Ash-Shatibi tentang Maqasidus ini kerisauan dari suara dunia ketiga ya. Saya tidak menincang Islam, tetapi buat saya ada sesuatu yang tidak adil dalam perlakuan penyelesaian konflik bersenjata di dunia ini. Banyak hal-hal yang itu masih berlangsung di dunia ketiga, tidak ada perlakuan secara adil. Artinya tadi statement bahwa siapa yang harus mengikat ini sebagai wasitnya gitu ya, sebagai otoritas yang menjadi pihak ketiga yang adil, itu yang dunia ketiga menurut saya masih belum percaya itu gitu. Ini problem tersendiri buat lembaga-lembaga kemanusiaan. Yang ketiga dan terakhir pertanyaan saya mungkin ini, bahwa hari ini problemnya bukan lagi konflik antara militer dengan militer secara organik, tetapi bahkan militer dengan sipil atau milisia, kombatan atau apapun. Kita ingat ada milisia yang sangat internasional, Al-Qaeda misalnya ya, atau dalam skala lokal konflik-konflik yang dipicu oleh masyarakat dengan negara, misalnya konflik agraria, yang itu juga melibatkan kekerasan bersenjata. Contoh yang paling dekat dengan Suji kemarin, kemudian Papua, akan sangat susah memisahkan orang-orang sipil, anak-anak dan wanita tidak terlibat dalam konflik itu, karena itu konfliknya antara militer organik dengan masyarakat sipil. Fenomena Arab Spring misalnya juga seperti itu. Nah, apakah hukum-hukum humanitarian ini juga berlaku dalam konflik yang tidak setara ini, atau ada panduan yang lain, misalnya HAM atau apa gitu? Sebab jelas tidak setara antara orang-orang bersenjata atau organisasi negara itu konflik melawan rakyatnya. Jelas ini bukan sesuatu yang dalam lingkup hukum humaniter, tetapi secara korban jiwa pasti bisa lebih banyak, pasti konfliknya bisa lebih panjang dan memakan korban yang juga sama dengan perang militer. Mungkin itu saja. Terima kasih. Singkat saja, saya dari PKPU. PKPU itu lembaga kemanusiaan, berdiri karena konflik kemanusiaan di Maluku tahun 1998, dan karenanya sejak tahun 2005 menjadi lembaga kemanusiaan. Dan kami melihat bahwa permasalahan yang paling mendasar di masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah adanya ketidakadilan, adanya persepsi yang salah dan stigma yang keliru. Karena PKPU sebagai lembaga yang berasaskan Islam pun mengalami hal yang demikian, dianggap sektarian, primordial dan sebagainya. Sehingga tahun 2008 kami mendaftarkan diri ke UN di New York, sehingga mendapat spesial konsultatif status sebagai NGO yang mendapatkan spesial konsultatif status dari ECOSOC. Baru kemudian kami bisa bekerja di beberapa negara, di Afghanistan, Irak, Lebanon, Myanmar, Palestina, Somalia, Mindanao, Haiti, Turki, Ethiopia, dan Jepang. Jadi semua yang kami hadapi di lapangan, banyak sekali pengalaman yang menarik, bahwa ada masalah-masalah yang terkait dengan konflik kepentingan, masalah yang juga terkait dengan masalah budaya setempat, masalah yang terkait juga dengan kecurigaan yang muncul ketika kami berada di wilayah konflik dan di wilayah-wilayah di mana peperangan itu terjadi. Bahkan ketika kami berusaha menyampaikan bahwa yang kami sampaikan ini adalah ada kemanusiaan yang sifatnya universal sebagaimana Islam itu sendiri, masih banyak yang semula tidak merespon dengan baik, tapi setelah kami membuktikan bekerja di lapangan dan bekerja dengan badan dunia yang lainnya, baru mereka bisa melihat bahwa sesungguhnya yang kami lakukan adalah untuk kepentingan kemanusiaan secara umum. Dan ketika saya juga mendatangi kantor IFRC untuk meratifikasi Code of Conduct IFRC,
itu kami juga bertanya kepada pengurus IFRC bahwa jikalau ada negara yang tidak menjalankan komitmen sesuai dengan Code of Conduct, apa yang akan dilakukan oleh IFRC atau lembaga internasional yang ada? Jawabannya yang mengecewakan saya, hanya sanksi moral saja yang diberikan, dan ini tidak cukup menurut saya. Perlu ada sanksi yang lebih tegas, dan juga perlu ada keadilan supaya tidak terjadi lagi diskriminasi yang kami lihat dan kami hadapi di lapangan, sehingga misi-misi kemanusiaan yang kami lakukan itu sering sekali awalnya menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan kendala-kendala mispersepsi yang terjadi di wilayah internasional. Dan pada dasarnya ketika kami bekerja di lapangan, kami juga merasa bahwa masalah value ini juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari rule of the game atau aturan main yang bisa disepakati oleh semua pihak, dan mereka bisa melihat apa yang kita lakukan di lapangan, sehingga ketidakpastian atau ketidakadilan ini bisa diminimalisir. Demikian juga ketika kita masuk ke area-area yang wilayahnya sangat sensitif, seperti tadi disebutkan di Mindanao, atau mungkin di Myanmar, atau mungkin di beberapa wilayah yang sedang mengalami konflik, itu juga kami tidak mendapatkan jaminan keamanan, tidak mendapatkan kepastian bahwa kami bisa bekerja dengan tenang, dan juga banyak relawan kami yang di lapangan juga mempertaruhkan jiwanya ketika berada pada wilayah-wilayah di mana konflik itu terjadi. Jadi kami mengusulkan, atau kami juga bertanya pada kesempatan kali ini, bahwa harus ada sanksi yang lebih tegas dan lebih keras apabila terjadi pelanggaran terhadap Code of Conduct yang ada. Dan itu adalah bagian daripada keadilan universal yang kami harapkan bisa berlaku pada semua pihak yang sudah, terutama yang sudah menyepakati atau menandatangani Code of Conduct. Terima kasih. Bapak yang di belakang, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz dari STMI. Melihat buku itu ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, buku itu adalah kumpulan dari berbagai artikel dan makalah. Tentunya ada banyak kelebihan, ada banyak nilai, ada banyak norma yang dirangkum. Tapi di sisi lain memang ada beberapa capaian-capaian yang kemudian tidak mampu diungkap oleh rangkaian artikel itu. Artinya ketika berbicara soal hak sipil dalam perang, ada banyak pengulangan yang disebutkan. Tapi di sisi lain, misalkan tidak ada satu artikel. Saya Muhammad Ismail Yusanto dari Hizbut Tahrir Indonesia. Kalau kita berbicara tentang konflik, baik itu ditimbulkan oleh perang antar negara ataupun konflik sosial antar anggota masyarakat, memang itu saya melihat ada sebutlah dua partai. Yang pertama adalah pihak yang berkonflik atau yang berperang, kemudian yang kedua adalah korban. Konsepsi mengenai hukum humaniter di dalam Islam itu saya kira kita sepakat sudah sangat lengkap, dan buku ini mengulas sedemikian rupa bagaimana kelengkapan konsepsi mengenai hukum humaniter dalam Islam, dan itu saya kira tidak terbantahkan. Bukan hanya sekedar konsepsi, bahkan konsepsi itu semua itu memang berangkat dari praktek di masa Nabi dan sesudahnya. Nah, tadi saya sampaikan juga ke Mr. Iran bahwa problem dari persoalan hukum humaniter internasional itu adalah pada soal implementasi. Jadi
kalau tadi saya sebut ada dua partai, yaitu yang berperang atau yang berkonflik, kemudian korban. Kalau di dalam Islam, yang berperang ini betul-betul memperhatikan hukum humaniternya. Jadi kalau tadi diceritakan bagaimana Umar bin Khattab memberikan katakanlah wasiat terakhir sebelum memberangkatkan pasukan, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, bahkan juga Rasulullah SAW, itu menunjukkan bahwa ada kesadaran yang sangat tinggi dari partai pertama, dari yang memang yang melakukan peperangan, untuk dia itu melindungi mereka yang kemungkinan menjadi korban, baik dia dari pihak kombatan maupun non kombatan. Nah, saya melihat pada era sekarang ini nggak ada lagi. Jadi kalau ada perhatian terhadap hukum humaniter, itu muncul dari pihak ketiga. Jadi ada pihak pertama, pihak kedua. Pihak pertama yang tadi berperang, kemudian yang kedua korban. Nah, yang ketiga, pihak ketiga ini siapa ya? Palang Merah Internasional, kemudian NGO segala macam itu, yang dia tidak mempunyai kekuatan efektif untuk melakukan atau mengimplementasikan hukum-hukum humaniter internasional ini. Ya, misalnya katakanlah apa yang terjadi di Irak, di Afghanistan, di Palestina, itu kan banyak sekali pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, terhadap undang-undang hukum humaniter internasional. Itu luar biasa pelanggarannya. Tapi kan tidak ada yang bisa mengambil tindakan. Jadi saya kira ini problem besar. Jadi jangan sampai kita bercerita tentang sesuatu yang sangat baik, tetapi itu tidak bisa diimplementasikan oleh karena memang pelakunya itu tidak merasa terikat dengan semua ketentuan-ketentuan ini. Gitu. Karena itu garis bawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Badriah tadi itu, kalau kita boleh disebut tadi itu, yang pertama itu menyangkut norma atau fikih, kemudian yang kedua menyangkut struktur pelaksanaan. Ya, ini hari kita mendapatkan sajian buku yang luar biasa pada konteks norma fikih, tapi kita menghadapi persoalan di dalam struktur pelaksanaannya. Nah, karena itu saya kira kita menghadapi soal besar di sini, bukan sekedar sosialisasi, Bu. Sosialisasi itu kan seolah-olah hanya memberitahu kepada pihak tadi disebut government, negara. Semestinya adalah mereka pelaku pertama dari undang-undang humaniter internasional ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oleh karena itu saya tadi juga sampaikan kepada Mr. Hiran untuk bagaimana wacana ini juga dilengkapi dengan semacam case study penanganan terhadap konflik tadi itu. Jadi nanti kita bisa melihat berapa case, ya. Katakanlah misalnya case perang pun itu bisa dibagi lagi skala yang kecil, menengah, dan besar. Kemudian konflik horizontal antar komponen masyarakat. Nah, dari case-case itu kita akan melihat bagaimana penanganan terhadap korban. Dari sana kita akan melihat sejauh mana efektivitas dari semua konsepsi ini berjalan. Nah, barangkali dari situ kita bisa memperkirakan bahwa semakin besar konflik, semakin besar skala perang, di mana semakin besar kekuatan dari partai yang pertama tadi itu semakin tidak tertangani atau semakin tidak berjalan hukum humaniter internasional ini. Nah, dari sana kita akan bisa melihat titik lemahnya di mana, lalu apa yang bisa kita lakukan. Saya kira itu apa yang bisa saya bilang. Terima kasih sekali. Silakan Pak Asmawi.